Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami peroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agung
adalah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, bijaksana, mengambil setiap tindakan dan keputusan. Pimpin kami oleh kebenaran firman-Mu, dan supaya kami peka terhadap Roh Kudus. Sebentar kami renungkan firman-Mu, ialah firman-Mu membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku harus hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberi roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu, Esau dan Yakub adalah anak kembar yang terlahir sebagai anak perjanjian dari pasangan Ishak dan Ribka, sebagai buah dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Dikisahkan di awal bahwa Ribka mandul dan mereka berdoa sehingga
Tuhan membuka kandungannya. Mengandunglah Ribka 2 anak kembar. Esau dan Yakub hubungannya digambarkan bertentangan sejak dari dalam kandungan. Saat lahir dan kemudian tumbuh menjadi pemuda-pemuda, dua karakternya pun berbeda. Esau berbulu badannya, suka berburu, suka tinggal di padang, suka berpetualang. Sedangkan Yakub memiliki kulit yang licin dan lebih suka berdiam di rumah. Hobinya suka memasak. Lalu perlakuan kasih sayang kedua orang tuanya pun berbeda. Dikisahkan di situ Ishak sayang kepada Esau karena Ishak suka makan daging, hasil buruan daripada Esau. Sedangkan Ribka lebih mencintai Yakub karena sering menghabiskan waktu bersama di rumah, sering membantunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, termasuk memasak. Ketegangan hubungan Esau dan Yakub pun terjadi, diawali dengan peristiwa tukar guling hak kesulungan dengan semangkok sup kacang merah. Bapak Ibu, dalam tradisi Israel, hak kesulungan itu mencakup kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan dalam ibadah sebagai imam keluarga besar, dan juga dalam warisan mendapat bagian ganda, serta memperoleh berkat perjanjian. Dalam tragedi kacang merah dicatat bahwa Esau memandang ringan, menyepelekan hak kesulungannya dengan menukarnya dengan semangkok sup kacang merah. Sejak peristiwa itu, Esau dan Yakub sama-sama terjerat dalam pilihannya masing-masing. Kisahnya di Kejadian pasal 27 nanti. Keduanya mesti membayar mahal atas tindakan yang mereka ambil. Yang satu tidak mendapat berkat hak kesulungan atau kehilangan hak kesulungan itu. Yang satu nanti Yakub hidup dalam rasa bersalah dan pelarian. Bapak Ibu, gambaran Esau dan Yakub ada di sekitar kita. Esau mewakili kita semua yang berorientasi kepada pemenuhan selera, keinginan, dan kenikmatan sesaat. Orang yang cuma memikirkan bagaimana memperoleh yang merah-merah dengan segera dengan cara mudah. Yang merah-merah bisa berbentuk keinginan meraup keuntungan besar, kedudukan, harta, uang, jabatan, dan sebagainya. Ambisi menjadi salah ketika demi memperoleh hal-hal tersebut, lalu kita menjual hak kesulungan. Kita menjual berkat dari Tuhan. Melacurkan prinsip dan keyakinan hidup, mengorbankan iman dan ketaatan kepada Tuhan demi mencapai hal-hal yang kita inginkan tadi. Hak kesulungan saya sebut sebagai iman di dalam Yesus Kristus. Saat kita beriman di dalam Yesus Kristus, kita menerima segala janji berkat Abraham secara rohani. Jangan ditukar dengan apapun. Walaupun mungkin sekarang engkau sedang di bawah, walaupun mungkin sekarang engkau sedang bergumul dan berjuang, percayalah, segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus sudah Tuhan sediakan. Hanya menunggu waktu Tuhan yang tepat. Sampai Tuhan menyatakannya satu demi satu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan agar teguh dalam komitmen iman. Tidak mudah tergoda dengan tawaran dunia ini. Allah Roh Kudus, pimpin kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Tahan atas proses kehidupan, karena
di dalam Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau memproses kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Itulah janji berkat Tuhan, tanah perjanjian kami. Diberkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebagai umat perjanjian, seperjanjian berkat dengan Abraham di dalam Yesus Kristus, kami mau belajar taat. Terus pimpin kami Tuhan, bersama-sama bertumbuh dalam JKI Sema melalui program-program kegiatan gereja Tuhan. Memasuki bulan Desember, ada banyak kegiatan, baik menyambut Natal, akhir tahun juga menyambut tahun yang baru. Kami rindu hidup kami memuliakan Tuhan, berkemenangan, dan menjadi syukur kepada Tuhan atas karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan, atas karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati pengurus gereja, aktivis yang hari-hari ini begitu sibuk mempersiapkan perayaan-perayaan Natal kami dan juga ibadah akhir tahun dan juga buka tahun nanti. Beri kesehatan seluruh umat Tuhan, berkati sehingga semua bersuka cita. Kami berdoa untuk perayaan Natal, konser Sema Choir bersama Chamber Orkes tanggal 18 di Rumah Makan Angke. Kami berdoa perayaan Natal penghuni apartemen tanggal 23 hari Minggu. Kami berdoa untuk ibadah Natal tanggal 25. Kami berdoa untuk ibadah tutup tahun tanggal 31. Dan kami berdoa untuk ibadah buka tahun tanggal 1. Semua rangkaian acara ini Tuhan rahmati untuk jemaat bersyukur kepada Tuhan dan menangkap visi yang daripadamu. Melangkah di tahun yang baru dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Persiapkan diri untuk perayaan-perayaan Natal kita. Tuhan memberkati. Shalom.